Coba mulailah untuk tak menyakiti lagi. Menurut aku di album ini juga aku ini sih ingin berbicara bahwa kayak kita sebagai manusia tuh nggak apa-apa kok sedih gitu. Terutama kita yang laki-laki. Menangis, sedih itu bukan suatu hal yang tabu gitu. Ya terima kasih mah untuk semua hal dan semua yang aku lakukan hari ini ya untuk kebahagiaan mama. Coro misalnya aku sih nggak sebetulnya nggak pantas. Nggak pantas dengan tato kayak gini ya. Gitaran terus sedih itu nggak pantas. Tapi ya memang realita nih aku sedang merayakan kesedihan. Di album ini aku sedang merayakan kesedihan. Coba mulailah untuk tak menyakiti lagi. Sayangi hidup ini, masih banyak cinta untukmu tercipta. Coba mulai. Salaman sih Rek. Wah, aduh. Baru kon lho nek sing wis 2 kali rene iki. Iya, pertama kalinya. Iya. Ya, sudah 2 kali dia ke sini. Apa yang katanya mau promokan di sini nih? Ya, album dong. Ya, selamat dulu buat album kedua Si Anjing Gila dari Selatan. Ya. Oleh kan iki diombe? Boleh. Biasa aja Kak garing untuk ini. Oke. Ya apa iki ceritakan album kedua iki mang lagu album kedua iki. Kebetulan ini tuh adalah nama dari album kedua aku, judulnya Dirundung dan lagunya seperti ini tadi. Jadi di album kedua aku tuh lebih bercerita tentang mental health, mental illness. Jadi tentang itu aku sendiri terinspirasi dari beberapa lingkunganku yang hari ini lebih aku kerap melihat sayatan-sayatan di tangan. Lebih kerap melihat beberapa orang mengalami permasalahan mental, dan terlebih lagi pematik utamaku saat itu adalah, jadi ada kawanku itu, aku nggak tahu kenapa, mungkin bukan kawan yang terlalu dekat, tapi cuma secara personal aku pernah berinteraksi dan nongkrong di rumahnya dan lain-lain. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dan di poin itu sampai di detik terakhir aku melihat dia masih ada di pohon. Gantung diri. Ya, dan itu adalah pemantik utamaku untuk membuat album ini. Yang sebetulnya itu, jadi aku udah mempersiapkan konsep album kedua. Akhirnya aku ganti dengan album Dirundung ini karena mungkin hari ini aku terpantik oleh itu dan urgensi aku dengan lingkungan sekitar lebih ke permasalahan mental health dan mental illness lah. Jadi itu yang ingin aku sampaikan di albumku yang kedua, Mas. Menurut pandanganmu ya, kira-kira arah-arah sing kena mental health itu faktor utamanya apa sih? Menurut aku sebetulnya mungkin dari dulu mental health itu udah ada, Mas ya. Cuman hari ini dengan adanya media dan lain-lain itu mereka lebih apa ya? Mungkin merasa lebih banyak kawan dan didukung dengan permasalahan-permasalahan apa ya, di sosial media itu nggak apa-apa kok kayak gini, itu memberanikan mereka akhirnya lebih apa ya, lebih eksplor atau lebih apa pada
sayatan dan lain-lain gitu. Tapi menurut aku permasalahannya sebetulnya ada memang penyakit bawaan, tapi juga ada mereka itu lebih merasa ke feeling lonely. Jadi perasaan mereka sendiri yang apa ya, membuat mereka itu kesepian banget gitu. Nah, sebetulnya padahal masih banyak orang yang aku bicarakan di laguku tadi adalah masih banyak orang yang peduli dengan dia gitu. Dan masih ada banyak orang yang cinta sama dia. Itu sih Mas. Tapi kadang ya ono sing tangannya disayat-sayat itu hanya sekedar cek ketok tren ketok wah aku sangar ya. Nah, itu akhirnya balik lagi ke ini. Dan aku banyak sentilan di album itu adalah soal masalah self diagnosa. Ada self diagnosa itu adalah sekarang media sosial itu punya standar, dan itu diaminin sama generasi saat ini. Seperti di umur 25 kamu harus duwe pabrik. Ya. Itu mereka dari di umur segitu merasa nggak punya apa ya, masih belum sukses itu udah ngerasa kayak Gagal dan lain-lain. Terus ada tren-tren lagi adalah ya seperti itu tadi kayak kan berapa orang itu butuh exposure dan perhatian dari berapa orang Mas ya. Akhirnya self diagnosa dan menyayat itu menjadi apa ya? Aku diperhatikan lah dengan kekasihku atau orang yang aku sayang. Padahal bodoh. Padahal bodoh itu. Ya, seperti itulah akhirnya. Kau tahu nggak mengalami koyo ngono itu? Apa itu? Mental health itu sing lagi kacau banget dulu. Mental health. Aku nggak pernah iki Mas yo, nggak pernah periksa dan aku nggak bisa menyebutnya mental health. Tapi aku pernah ada di titik bener-bener down. Nah itu adalah salah satunya aku berani untuk berbicara tentang soal mental dan depresi, frustasi. Itu adalah ketika aku dulu pernah 5 tahun aku mengalami penyakit ginjal. 5 tahun aku mengalami penyakit ginjal, namanya sindrom nefrotik. Itu selama ya dulu aku kebetulan itu olahragawan Mas. Olahragawan, pemain bola. Terus mungkin ada lagi jenjang-jenjang dulu ada namanya tim namanya Mitro FC. Ya. Dengan kontrak lumayan, bisa membanggakan lah namung tuwek. Ya. Ternyata aku kena sindrom nefrotik. Waktu itu aku selesai Korcam, turnamen antar kecamatan, terus ditawari Porprov, antar provinsi, terus saya kena penyakit ginjal. Nah itu mulai ngedon. Berarti aku harus ngapain lagi? Musik nggak terlalu pada saat itu. Musik nggak terlalu, wis musikan tapi sekedar pemainnya pang-pangan sing seneng-seneng, teleh. Nah itu akhirnya aku agak down. Di titik paling gelap aku adalah ketika aku sudah nggak punya harapan, terus ngeliat orang tua itu mengeluarkan uang begitu banyak untuk pengobatanku. Terus ibuku itu yang harus dari kerja di Dampit, aku ngamar di Panti Nirmala selama 1 bulan. Itu harus pagi kerja naik bis, pagi kerja ke Dampit, sore pulang ke Malang, harus setiap kali gitu. Nah di titik itu aku ngerasa kayak mungkin aku udah nggak ada harapan lagi gitu. Jadi wis nggak ngerti kata apa Mas. Mungkin itu yang juga salah satunya memantik aku dan apa yang aku rasain deh secara depresi dan frustasi gitu. Dan itu ada juga lagu nanti di album aku judulnya Dari Hari Penyelamatku, bercerita tentang ibuku yang menurut aku dia akhirnya yang membuat aku hidup sampai saat ini. Gitu. Sing gare kon bangkit mana dari waktu itu apa yang menjadi pemantiknya itu? Mama aku. Jadi ngumbisi. Ya. Jadi itu cukup berat Mas. Kemarin aku sempat bawain dan pada saat itu tuh aku sebetulnya udah bilang ingin mati itu ke mama aku sendiri karena aku adalah keluarga yang broken home. Dari kecil aku sama mama aku kasihan dengan mamaku yang ya ngusahain untuk kehidupanku, mengusahakan semua hal untuk
kesembuhanku. Nah, di situ aku udah ngerasa aku nggak tahu mau ngapain. Divonis penyakitku itu nggak bisa sembuh 100%. Aku nggak bisa kerja keras, maksudnya dengan tenaga yang besar gitu. Nah, terus aku akhirnya kayak bilang ke mamaku, wis, aku tak mati aja, karena aku punya adik, rawatan adikku aja. Nah, di poin itu adalah mamaku nangis, bilang ke aku akhirnya, lek awakmu mati, aku melok mati. Nah, itu poin yang menurut aku akhirnya cukup memberi aku alasan untuk hidup itu, Mas. Jadi alasan untuk hidup aku adalah buat keluarga aku, buat mama aku. Ya, itu akhirnya yang terjadi. Aku sampai hari ini apa yang aku lakuin semua tentang mama aku. Ya. Iku kira-kira tahun piro yuk? Kena ginjal yuk. Ginjal itu akhir 2014. Akhir 2014. Akhir 2014 aku kena ginjal. Mulai masuk itu di antara tahun 2015. Jadi cuma bengkak-bengkak loh, Mas. Full bengkak wis. Pada saat di tahun-tahun itu. Proses penyembuhan ini sampai kan tadi ugal-ugalan mana sampai berapa lama ya? Sebetulnya ini, Mas. Jadi kan di waktu itu kan kehidupan cukup ugal-ugalan. Ugal-ugalan, Mas, ya, ugal-ugalan. Terus setelah ada kejadian itu, aku mandek, Mas, selama setahun. Setahun aku nggak ngombe, makan itu nggak boleh uyah, nggak boleh garam, terus rokok gak enak, Mas, ya, karena wong loro suwe gak rokokan, terus rokokan itu kayak pahit, akhirnya nggak rokokan juga. Nah, di proses itu aku berharap aku bisa sembuh. Ternyata enggak, tetap sakit. Nah, detik itu poin-poin aku ada depresi dan frustasi mungkin di poin-poin itu, Mas, walaupun tanpa aku sadari, Mas. Ada pikiranku, mati tawur ya. Jadi semua aku konsumsi lagi, guys. Apapun itu. Jadi semua jenis apapun. Bahkan yang menurut orang lape konsumsi tak konsumsi. Itu jadi coro ada transpirasinya dikit itu. Jadi sempat ada pikiran ke bunuh diri loh, Mas. Itu ada, tapi nggak secara menyakitkan, Mas. Mungkin karena aku mengikuti semua 27 Club. Jadi aku ada keinginan kayak mati dengan narkoba, mati dengan apa itu oke lah buat aku, Mas. Soalnya lihat Jim Morrison itu mati ada cahaya ke mukanya, wah keren gitu. Menurut aku pada saat itu. Ya, di poin-poin itu akhirnya, Mas. Lah semua mau degene ono ibumu ya, ono mamamu. Kan kate ngomong apa? Apa yang katanya mbok omongno? Apa, Mas, yo? Jadi aku dengan ibu aku itu sebetulnya bukan personal yang bisa ini, Mas, ya, sama kayak orang tua dan anak pada umumnya. Itu enggak seperti itu. Jadi aku sangat minim banget komunikasi. Terus ketika bertemu lebih sering bertengkar. Bahkan saudara-saudara pun itu kayak menyalahkan ibu aku, menyalahkan aku. Ya apa sih anakmu ngini kok ngini. Terus aku, mamamu kok jarno ngini. Seperti itu, Mas. Tapi cuman aku itu kayak, ya mungkin realitanya adalah anak sama ibu punya koneksi secara batin, Mas. Ya. Jadi aku nggak perlu banyak bicara, itu aku tahu apa yang dia rasa, dia tahu apa yang aku rasa dan apa yang aku mau gitu, Mas. Jadi lebih ke itu. Cuma kalau aku mau bilang sama mama aku mungkin lebih ke ya terima kasih, Ma, untuk semua hal dan semua yang aku lakukan hari ini ya untuk kebahagiaan mama. Lebih ke itu aja sih, Mas. Karena kalau misalnya ditulis
dibuat puisi atau lagu pun itu mungkin bakalan tebal gitu. Dan kata-kata mungkin nggak butuh lebih dari 1 jam jika aku harus berbicara tentang mama aku gitu. Karena ya dia yang merawat aku mulai kecil. Itu aja sih, lebih ke arah situ mas. Ya. Gitu. Nggak bisa. Ngisi. Ya. Aku mulai manggil guru. Jadi mungkin album ini lebih mengadaptasi lingkungan dan kedalaman secara personal ke aku gitu mas. Dan menurut aku di album ini juga aku ini sih ingin berbicara bahwa kayak kita sebagai manusia tuh nggak apa-apa kok sedih gitu. Terutama kita yang laki-laki. Menangis, sedih itu bukan suatu hal yang tabu gitu. Karena kita punya perasaan. Ketika kita selalu menjadi sosok pingin terlihat keren, garang atau apa ya, kita nggak perlu menahan air mata dan lain-lain gitu. Menurut mereka jika kita harus melakukan seperti itu, menurut aku berarti mereka menghalalkan kita menjadi bengis dan menjadi pembunuh gitu. Karena saya rasa pembunuh berdarah dingin, mereka nggak akan pernah berpikir menggorok leher seseorang itu dengan air mata gitu. Mereka akan menikmatinya. Nah, kita sebagai manusia, kenapa kita bisa disebut manusia? Karena kita memiliki perasaan dan hal-hal yang kalau orang bilang itu manusiawi gitu. Jadi kesalahan, perasaan, cara berpikir dan lain-lain itu adalah manusia. Jadi sedih adalah bagian dari itu gitu. Seperti itu. Lah menurutmu di albummu yang kedua ya, sing paling jero maknanya di lagu sing dia. Secara personal mungkin beda dari penyelamatku mas ya, karena itu interaksi aku dan di lagu itu nanti ada suara ibuku. Mungkin itu bukan saat waktu dia memberi semangat aku ketika aku memutuskan untuk mengakhiri hidup, tapi aku ulang lagi. Tapi cuma menurut aku pada saat itu suara ibu aku itu udah ngasih feel ke aku gitu mas. Mungkin walaupun itu bukan suara asli ketika di momen itu gitu. Tapi lagu Dirundung sempat aku dengarkan ke seseorang gitu. Pertama kali dia mendengarkan itu, dia menangis saat itu. Karena mungkin si simple refnya adalah coba mulailah tak menyakiti lagi. Itu menurut aku bagi orang-orang yang sedang mengalami permasalahan dalam hidupnya, itu cukup berat gitu mas. Maksudnya kan kita nggak perlu menyakiti lagi itu, menerima kita itu kegagalan ini kita terima gitu. Nggak perlu kita kayak banyak video sih memoro. Itu lucu ya, aku mau nanya tayar-tayari dewi. Ya itu kan termasuk ya apa ya, real yang ingin aku sampaikan itu. Itu menurut aku cukup dalam sih. Format album kedua ini lebih ke akustik apa ke Variatif mas. Jadi album ini lebih variatif. Aku membuat 10 track dalam album ini. Yang kemungkinan nanti di album aku akan buat 11 track. Karena di setiap album itu, jadi albumku yang pertama pun itu ada track ke-10 itu track yang hidden. Jadi aku nggak pernah bawain lagu itu. Nggak ada rekamannya di manapun. Yang bisa kalian dengarkan cuma di kaset. Walaupun dengan rekaman yang hancur gitu. Rekaman yang hancur. Nah di album ini juga aku pengen buat itu. Dari 10 track. Ya, tapi aku membuat variatif adalah tentang 4 lagu atau 5 lagu itu lebih condong ke akustik. Selainnya itu lebih ke band-bandan. Yang sejujurnya aku masih nggak bisa nahan gairah aku untuk bermain musik ngeband dan dengan nuansa rock and roll topang gitu mas. Jadi aku mesti membawa itu, cuman
akhirnya aku bermain tempo. Jadi misal itu musik menurut aku punk, gitu aku mengurangi distorsinya, kasih overdrive dikit, tempo yang lebih pelan gitu. Ya. Ke arah situ, itu ada beberapa lagu yang kayak gitu. Iki album keduamu menurutmu lebih melo nggak dari album pertama? Sangat, sangat melo. Yang bisa dibilang itu jadi ini mas, coro misale aku sih nggak, sebetulnya nggak pantas. Nggak pantas dengan tato kayak gini ya. Gitaran terus sedih, itu nggak pantas. Tapi ya memang realita nih, aku sedang merayakan kesedihan. Di album ini aku sedang merayakan kesedihan. Karena kebanyakan orang yang dirayakan adalah kebahagiaan. Tapi mereka melupakan kesedihan. Nah, menurut aku akhirnya ya, nggak apa-apa. Aku memainkan musik-musik melo, sedih gitu. Tapi yang prinsip yang aku pegang sampai hari ini adalah kejujuran gitu. Jadi aku tidak menjual sesuatu yang apa ya, mengada-ada atau mengimbu-imbui agar lebih ternotis. Terlebih lagi kan hari ini yang aku tahu ini mas ya, musik-musik Midwest, emo, itu lagi apa-apnya ya. Ini banyak-banyak band-band baru, Midwest emo, yang aku juga sebetulnya nggak terlalu ini juga sama mereka, nggak terlalu dengerin gitu mas, nggak terlalu dengerin. Tapi yang aku tahu dan aku dengerin ini nggak sama-sama apa yang ingin aku sampaikan gitu. Karena setahu aku Midwest dan emo itu lebih kepada kesedihan yang mendalam, tapi tidak dengan apa ya, merubah sesuatu itu menjadi lebih baik gitu. Jadi sedih ya wis, apa ya, I'm dying kayak ngono-ngono iku, kayak apa mas wis mati gantung. Nah aku di album ini nggak berbicara tentang itu gitu. Kalau bisa itu kita berjuang bersama-sama, karena hidup memang sekacau ini. Ya, kalau kamu butuh sesuatu, datanglah kepadaku. Itu sih. Apalagi kalau kamu wanita, calling aku. Kalau kesanmu sepi, bolehlah aku. Tunjukkan manukmu. Iya. Saya kasih serius mas yo. Iya. Terus cerita percintaanmu ya Mas Aki? Kebetulan di album ini adalah waktu itu aku patah hati Ya. untuk kedua kalinya ya. Jadi kayak seperti waktu itu kayak pas banget gitu loh. Jadi aku proses penggarapan album dan mulai berpikir tentang album ini, aku putus sama pacar aku yang lumayan. Nah itu di hidden track sama Andre. Hidden track aku itu ada judulnya Aprilia. Itu sebetulnya nama seseorang. Kutu klub motor itu ya. Karena ono ya Aprilia ya. MotoGP lo ya. Ya itu ada. Jadi ya mungkin dia tahu, mungkin pacarnya sekarang juga tahu. Tapi nggak apa-apa. Jadi emang aku obrolin aja, jadi biar mereka tahu bahwa semua lingkunganku tahu. Itu menurut aku ya nggak apa-apa gitu. Karena toh itu sudah berlalu juga gitu. Perasaan yang sudah berlalu dan ya udah selesai gitu. Dan dia adalah di lagu itu nanti lebih signifikan kepada dia, kayak waktu aku wisuda, dia yang nemenin sama aku waktu apa ya, dalam banyak momen lah, dalam banyak momen penting dalam hidup aku. Itu pertama kalinya wanita yang menemenin aku itu dia gitu. Tapi ya udah berlalu. Kalau sekarang ya udah. Apa kok nggak sampai putus yuk? Apa kon terlalu baik? Wah, kan biasanya ngono ya. Kamu terlalu baik buat aku. Iya. Mungkin saya lebih kepada ini ya, terlalu buruk ya. Miskin, pengangguran, terus No future lah. iya no future. Kata Sex Pistols ya, no future. Lebih ke terlalu main musik, terus ya mabuk-mabukan tiap hari,
seperti itu sih. Tapi kebanyakan kegagalanku sampai hari ini adalah faktor agama sih. Faktor agama, Mas. Jadi karena dia berbeda keyakinan sama aku aja. Dia yakin, aku yakin dia gak yakin. Iya. Kayak ya jeru ya. Lumayan. Lumayan. Wajib lu asline ro dek sapa ya Ande? Sing endi ya karo aku. Oh, ya sing iku, Mas. Sing endi, sing endi? nongkrong biyen nambah arek iku. Oh, ya kan aku ya gak terlalu merhatekno. Iya. Iya. Tapi rasa itu sih ono ya. Untuk saat ini sih, Mas. Jadi ketika kita itu udah menyelesaikan sesuatu, menurut aku ya udah selesai gitu. Lepas. Ketika aku harus melepaskan, ya udah lepas aja gitu. Akhirnya ya udah lepas sekarang, Mas. Udah lepas dan nggak ada apa ya, rasa tertentu nggak ada juga, Mas. Biasa aja. Jadi teman-teman dengarkan track dengan judul Aprilia. Aprilia. Selain itu akan kalian bisa dengarkan cuma ketika beli kaset pitanya saja. Iya. Apa yang bisa mbok promokan nih? Ya mungkin yang akan aku promokan adalah tetap support seniman-seniman lokal. Nanti akan muncul beberapa merchandise. Itu yang saya akan juga berkolaborasi dengan seniman-seniman lokal. Yang tentunya harusnya kalian support karena sebetulnya di industri, mungkin dalam tanda kutip industri ini bisa kita bangun adalah ekosistem yang baik. Dan ekosistem yang baik itu harus ya support kalian itu adalah membeli agar musisinya tetap bisa membuat karya baru. Ya seperti itulah. Ambil promokan kesinggelanmu. Semua ngerti kan dapat kekasih lain. Iya, Mas yo. Yang bisa kamu bikinkan lagu lagi ya. Kan ngono. Jadi ini sih. Maaf sayang, hari ini aku harus ngaku single. Ya, sama tahu ya yang ada ya. Kayak teknik out nih kalian yo. Ya ora apa-apa lah. Iya, apa lagi, Mas? Tapi oke wingi ku, Mas yo. Sing endi ku? Aku kan wingi sempet ya main acaranya saya Brakros itu. Oh, keren sekali itu acaranya di fakultas pang-pangan ya. Wah, Bime Chan. Cantik coy. Yang mana itu? Paling signifikan nih. Dilihat kan bahaya Ya ini. gak apa-apa lah. Iya. Tapi wis oleh nomor ya? Enggak sih. Enggak. Wah, hanya memandang dari kejauhan doang ya. Ini, Mas. Karena mbak personilnya begundal. Oh, ya iku bisa lah. Ya, maksudnya kan tetap harus ada kompetisinya. Iya. Bener. Ya loh. Diusahakan lah nanti ya. Mungkin nanti kan podcast kan siapa tahu meledos, Mas ya. Ya. Jadi dia lihat kan timnya Sebercross juga ya, Mas ya. Wah, masih ini ya gitu. Mungkin saja ya. Kayak iso njaluk nomerin nang arah-arah balik layar toh. Oh iya. Ya. Boleh itu, Mas. Nomornya ya, kasih nomornya. Wah, kacau. Kacau itu, Mas. Wis. Arek-arek di media sosial memuro ngetek aku di kolom komentar mbak video DE lho. Di aku ini saya Brakros ini. Masa? Iya. Aku gak ngecek aku. Iya. Wah, kacau itu. Kacau itu, Mas. Le kon memanai si anjing gila ya. Dengan kegilaan dunia ya. Ya apa? Kegilaan dunia ini saat ini ya. Sebetulnya dunia ini menurut aku emang bener-bener gila, Mas. Dunia itu emang gila. Jadi normal itu menurut aku adalah sebuah hal yang cukup
mungkin shift ya, berpikir aman itu ya. Normal adalah berpikir aman. Ketika dunia itu sebenarnya nggak aman, gitu Mas. Jadi orang-orang normal itu menurut aku mereka orang yang mencoba baik-baik saja di kegilaan dunia saat ini, gitu. Nah, korelasinya dengan si anjing gila atau gilanya gitu. Jadi aku coba memaparkan dengan gamblang aja gitu, memaparkan dengan ya apa adanya gitu, bahwa dunia itu memang gila gitu. Dimana kita berbicara tentang hari ini ada apa yang mungkin trigger ya akan perang dunia ketiga, tentang Irak, Israel, Amerika, Cina, Rusia, Ukraina gitu. Jadi itu kegilaan-kegilaan yang terjadi balasannya secara global Mas ya. Mungkin beberapa dari kita akan berpikir bahwa secara global pun itu nggak akan berdampak ke kita. Dan menurut aku itu salah gitu Mas. Dampaknya juga nanti akan besar ke kita gitu. Sedangkan itu mungkin aku masih meyakini apa ya, itu yang kebijakan politik dan bisnis, peperangan dan lain-lain. Dan ya untuk mendapatkan nominal itu mereka segila itu memang gitu. Jadi dunia itu segila itu. Termasuk jika dalam negeri pun kita berbicara tentang apa ya, banyak hal-hal yang dibalut dengan agama. Dan hari ini merusak tambang. Menambang, sibuk menambang gitu ya. Ya itu cukup kegilaan buat aku gitu. Jadi ya pada akhirnya yang gila yang bertahan. Jadi mari berlomba-lomba gila. Kasih kaiku bukan. Ya ora apa, ya memang kan seperti itu. Ngene lek gila ya gak iso. Gak iso ini Mas. Iku faktornya. Tapi kadang kita itu ditarik untuk normal Mas. Normal dalam artian apa sih toh? Dalam artian bermasyarakat. Kayak misalnya iki Mas. Kita itu harus duduk di ruangan AC, kerja depan komputer, kantor, bangunan tinggi. Itu memiliki masa depan yang oke gitu. Nah, kita misalnya pekerja seni, punya tato, kuping bolong, no future. Jadi, sekarang ini tadi opo, lek di son-son nganu ku ono barang mungkin iku gelek digaya rek rupa-rupa iku Mas. Kok niku gambar. Itu tadi opo kon niku lah. Ya itu menurut aku yang menyeret kita pada kenormalan. Yang sedangkan sebetulnya banyak jalan guys. Nggak harus kita tunduk pada corporate atau kita harus menjilat dan mengemis gitu. Kita bisa kok buat dengan cara kita sendiri gitu. Ya, dan aku nggak sependapat dengan sing normal iku koyo iku mang, mesti kerja kantoran dan sebagainya. Oke, ini kok sangat normal banget. Sebetulnya, Mas. Dengan gak lapo-lapo dan menghasilkan. Ya, menganggur dan berpenghasilan itu wah itu luar biasa. Itu sangat luar biasa, Mas. Tapi istimewa itu. Ya, itu mungkin cara berpikir orang-orang kan ya juga kita nggak bisa kontrol gitu, Mas ya. Karena mungkin balik lagi secara politik mungkin ada brainwash yang dimainkan secara penguasa atau apapun. Jadi karena kayak misalnya secara kapital itu ya kamu menghasilkan uang, bekerja keras, belilah sesuatu yang bisa kamu pamerkan, bekerja keras lagi, menumpuk hutang, kredit, tipes. Nah seperti itu kan menjadi sebuah hal yang normal itu akhirnya. Ya, karena standar orang kan beda-beda. Nah, masalahnya kan standar seperti itu kan diciptakan hitungannya oknum akhirnya yang meracuni banyak orang. Gitu loh, bahwa standar kehidupan ini seperti ini. Ya. Dan hal itu yang kembali lagi ke awal itu kan yang diamini orang-orang saat ini, Mas.
ya nggak saat ini juga ya. Mulai biyen sebenarnya wis diamini. Iya, tapi menurut aku sekarang itu lebih masif aja gitu loh, Mas. Masifnya adalah kayak sesimpel mereka itu di umur 22 banyak story Mas ya, karena aku hari ini yang masih umur 25 kan masih relate sama anak umur 21, 20 ya Mas ya. Itu jadi Wah, jam gak cocok le umur selawe. selalu ya aku masuk Iya. kurang Mas. Ya. Jadi aku Mas mereka itu lebih kayak 21, 22 aku ngerasa ke waduh, umur sakmene kurang duwe apa-apa. Waduh. Wong tuwa ndek omahe ngene, tangga wis ngene. Umur 23 gurung rabi ngene. Menurut aku sing jancuk aku ben sak umuranmu iki yo. Niabono tambahan bendino ora mikir apa-apa. Iya. Ya seperti itu ya. Lah itu standar itu dibangun media sosial loh Mas. Karena semasif itu Mas ya. Semasif. Dan itu menurut aku karena banyak flexing yang lebih ditonjolkan oleh influencer hari ini Mas ya. Karena kan kebanyakan hari ini kan bukan tentang edukasi yang mereka tawarkan. Ya. Bukan tentang semangat untuk berkarya yang mereka tawarkan. Tapi adalah apa yang mereka punya, mereka bisa jalan-jalan kemana, itu yang lebih, apa ya Mas ya, lebih viral, lebih dinotis sama orang. Nah itu memantik mereka itu untuk, aku juga tuku kasarnya sepatu ya, sepatu kayak iki ya. Jadi saya kata kayak artis iki, sesimpel itu. Walaupun akhirnya istilah-istilah beberapa anak-anak beberapa tahun yang lalu adalah iki sih, banyak gaya uang nggak ada. Jadi wah pacaan ini, tapi ya realitanya mengusahakan. Jadi akhirnya nyorokno wong tuane, ngakali sopo, ngakali Pak Deni, Bu Deni, akhirnya seperti itu Mas. Itu standar-standarnya akhirnya dibangun yang menurut aku ngaco ya. Itu. Tapi memang sing termakan isu koyo ngono ya memang akeh. Banyak. Ya balik meneh nang wonge. Kembali lagi ke orangnya, kembali lagi ke orangnya. Itu. Terus planning ke depanmu apa ya? Sing harus intine sing kudu mbok capai lah. Di usia sing ya 25 ini Mas. lagi produktifnya gitu. Ya. Lagi sebetulnya banyak Mas nanti. Aku itu pingin ini Mas. Kebetulan juga aku dari selatan, bisa dibilang deso, anak pinggiran. Tapi aku ingin melawan keterbatasan itu. Jadi aku ingin berbicara banyak secara industri. Toh aku di sini juga mau ini Mas, mungkin sedikit aku mau bilang adalah mungkin hari ini aku adalah anak yang lahir besar di Dampit dan udah punya 2 album. Orang-orang sebelumnya aku masih belum pernah tahu siapa orang yang pernah buat album di sana. Album pertama aja ya, belum album kedua. Dan aku mungkin apa ya, disclaimer mungkin Mas. Ya. Roto sombong didik lah. Ya harus dong. Harus. Karena mereka nggak produktif di sana gitu menurut aku. Ya itu. Jadi mungkin lebih dekat-dekat ini mungkin aku cuma pengen berbicara itu sih Mas, pengen ayo lebih berkarya lagi itu. Mungkin kalau pencapaian lebih ke step-step selanjutnya, mungkin aku bisa lebih ke secara industrial, lebih ketata, terus ada juga sedikit cita-cita aku pingin menggarap sebuah film, soundtrack di sebuah film. Keinginanku besar ada juga aku ingin fan film. Kayak keren ya Mas. Berarti kudu keren ini adalah keren secara dipandang dan tampilan nih, tapi lebih ke aku bisa memainkan peran, memainkan perasaan, memahami sebuah tulisan dan menerjemahkannya itu kayak ini bagian dari seni sing oke ya aku Mas. Ya mungkin dekat-dekat itu sih Mas yang ingin aku kejar gitu. Tuh. Karena aku membahas soal seni yo.
ujung-ujungnya nang lobang air seni lho ya. Ya, iku lubang Iya. air seni iku. Kan arahnya rono enggak? Eh, Itu termasuk goalmu enggak? lubang air seni enggak juga sih, Mas. Enggak juga sih. Kalau lubang air seni itu apa ya? Aku lebih nyaman bisa kencing dengan bebas saja. Ya. Itu mungkin ya. Ya. Tapi untuk eh, mengeluarkan yang enak-enak dari lubang seniku itu sepertinya aku butuh seseorang yang udah cukup satu aja gitu. Nggak Ya. terlalu bergonta-ganti ya. Ya pencitraan kan Mas. Iya. Ya. Kalau yang ngomong nakal-nakal ya opo ya sing Iya. kan akeh. Ya cuma aku pengen kencing bebas saja Mas gitu. Mungkin kencing bebas itu kayak aku punya power gitu. Diundang ke istana negara terus ya udah aku boleh kencing, aku kencingnya ininya. Apa? Yang menyangga itu tiangnya gitu. Lo kok kencing di sini ya? Waduh, gue udah kebelet gitu, udah kebelet kencing gitu. Wah, kamu gue ya pulang aja gitu kan. Yang pengen ketemu aku bukan aku gitu, yang pengen ketemu presiden gitu. Ya kan kalau ada power. Iya. Kalau nggak ada power kencing sana ya, tembak. Tar. Lebih situ sih mungkin Mas. Lek sing mbok rasakan ya, Om, perbedaane arek-arek musisi Malang Kota mbek Malang Selatan apa? Menurut aku sebetulnya banyak kesamaan Mas, tapi secara ruang-ruang itu yang jelas sangat terbatas Mas ya. Kalau dari selatan atau kabupaten itu karena ruang mereka sangat benar-benar sempit, terus membuat event itu izin sangat sulit karena di sana sangat awam, event-event musik kalau lagi underground. Terus kalau mungkin secara industri ya sangat nggak sama ya, karena mungkin di Malang apalagi hari ini aku rasa sangat banyak band-band yang oke juga udah memahami bagaimana mengemas sebuah band, bagaimana membuat karya yang bagus, bagaimana promosi, press release dan lain-lain gitu Mas untuk mempromosikannya. Nah di kabupaten mungkin sampai hari ini aku lihat ya masih tetap otentik seperti dulu gitu, jadi membuat band, bikin karya, rekaman, main, berharap terkenal. Udah itu aja. Mungkin lebih karena ranah itu aja Mas. Ya kayak lek sing berharap terkenal yo mayoritas ya. Mayoritas kan Mas. Tapi kan cuman kalau yang di industri dan kita tahu kan mereka punya step-stepnya untuk melangkah ke situ. Nah kalau di sana mungkin lebih ke yes aku berharap aku studi lagu, memperoleh laguku meledos saya di TikTok atau Instagram Mas, tanpa ada planning. Kan yang menurut aku sebetulnya kan yang aku pelajari juga dari kawan-kawan yang udah apa ya di level yang berikutnya itu mereka semua tuh nggak sesimpel datang rekaman bikin lagu nyanyi manggung besok lagunya terkenal kan nggak sesimpel itu Mas. Iya, Ada iya. planning banyak. Caranya ya opo mengenal golek relasi ya opo. Ya, itu Mas. Saya rasa itu Pemane kan besar ya. saiki media koyo ngene kan beda ambek ya mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu ya. Bener Mas. Beda banget. Kadang ya iso gini gawe sesuatu yang dilihat orang remeh ternyata borong meledos. Bisa, itu sangat bisa jadi kekuatan media saat ini Mas ya, bisa jadi. Cuman kan itu kan balik lagi ke apa Mas ya? Mungkin laki ya keberuntungan ya, mungkin balik lagi ke keberuntungan. Iya, iya. Tapi ya kita berkompetisi dengan berapa band, berapa solois, berapa orang yang berjuang untuk laki itu Mas. Maksudnya semisal aja di Indonesia hari ini ada 5.000 band itu, 5.000 band. Terus yang benar-benar mereka dapat keberuntungan itu cuma berapa orang Mas? Nggak mungkin kan sampai 1.000 orang itu benar-benar beruntung yang viral tanpa ada planning yang baik. Itu sih Mas. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya itu ya, tidak menutup kemungkinan. Tapi like planningmu dalam waktu-waktu dekat ini untuk memperluas pendengarmu ini kan gak planning apa ya rencana?
Mungkin hari ini aku lebih belajar pada pengemasan Mas ya. Karena ya kembali lagi karena aku dari kabupaten, terus secara industri aku juga masih meraba-raba dan juga belum pernah bekerja atau bekerja sama orang-orang yang benar-benar ada di industri di kota Jakarta, Bali, Bandung atau mana, Jogja gitu. Jadi aku sebetulnya masih belum tahu juga dan hari ini pun seperti apa industri dan algoritma dari media itu seperti apa kan aku juga meraba-meraba gitu Mas. Mungkin yang aku ingin lakukan dekat-dekat ini adalah cara pengemasan itu. Jadi bagaimana aku mempromosikan sebuah karya aku itu biar lebih banyak orang yang tahu aja dengan cara-cara aku dan trik-trik aku gitu. Lebih kerana itu sih. Karena ini yang aku yakini adalah yang kemarin aku lupakan, aku membuat karya dan ya udah mengeluarkan aja, tapi aku melupakan tanggung jawab dari setiap karya itu sendiri. Karena kan kalau dari beberapa kawan itu bilang bahwa karya itu adalah anak kan. Aku melupakan tanggung jawab aku untuk membesarkan anak itu. Dalam artian kasarnya gitu. Itu pun seperti karya. Jadi ketika aku udah punya karya, nggak berarti aku selesai di situ gitu. Ada tanggung jawab aku untuk membesarkan dia, mengenalkan dia, membawa dia pada lebih didengar orang lain seperti itu. Itu mungkin plan-plan aku terdekat ya, termasuk banyak lah ya treatnya, jadi kayak video klip, video lirik. Karena mungkin aku akan sampaikan lebih ke cara penulisannya di album ini. Itu akan buat hal semacam itu Mas. Ini rilis ya? Ini di hari ini sebetulnya belum. Hari ini belum, tapi nggak tahu nanti ini tayang udah rilis atau belum. Karena aku ada permasalahan sama Alligator. Jadi kemarin tuh lagu aku ke-take down semua dengan permasalahan Alligator. Akhirnya sekarang cari Alligator lain. Kemarin itu harusnya rilis di tanggal 29 Juni. Ternyata masih ada beberapa masalah yang belum terlengkapi. Akhirnya ini diusahakan lagi. Seharusnya tanggal 6 kemarin, ternyata masih belum juga. Nggak tahu ya Mas ya, karena aku nggak tahu di kita rilis ini kayak apa sistemnya, aku juga nggak tahu gitu Mas. Tuh, karena aku juga nggak melakukannya dengan sendiri, maksudnya bantuan dengan orang lain gitu. Jadi nggak tahu kayak apa. Itu. Tapi kemarin aku launching. Jadi aku launching itu tanggal 29 Juni Mas. 29 Juni. Kenapa kok Juni dan akhir Juni? Jadi setahu aku itu bukan secara global. Juni itu diyakini sebagai bulan mental health. Bulan mental health. Jadi, nah di poin itu aku ingin merangkum bulan itu. Jika bulan ini adalah bulan permasalahan-permasalahan yang pelik, aku rangkum dan aku lepas di akhir bulan. Nah, kenapa aku akhir bulan adalah itu. Aku di akhir bulan dan menyambut hari-hari yang ke depan lebih baik lagi lah. Itu mungkin yang ingin aku sampaikan di kenapa launching itu. Terus kalau misalnya ketika udah launching kok singlenya atau apanya belum rilis, itu lebih kepada menurut aku di poin itu aku pengen membuat sebuah event yang intimate banget itu Mas. Jadi apa yang aku sampaikan pengen mereka rasakan, dan di situ aku benar-benar merasakan launching yang menurut aku benar-benar sangat terkenang mungkin ya, makanya kena banget di hati gitu Mas. Di launching itu, walaupun karena menurut aku launching bukan tentang quantity ya Mas ya. Mungkin lebih ke quality, jadi bukan tentang banyak orang yang datang 1.000, 2.000 gitu. Tapi aku lebih menikmati sedikit yang datang, tapi mereka itu tahu apa yang aku sampaikan dan mereka apa yang rasakan. Nah di saat itu aku sampaikanlah album aku seperti ini, banyak cerita, banyak ngobrol gitu Mas. Nah kenapa aku itu bilang launching walaupun nggak ada cerita, karena udah aku sampaikan secara gamblang album ini seperti apa. Nah itu adalah keberuntungan mereka yang datang saat launching album aku. Ono nggak keinginan untuk hijrah nang ibu kota atau kalau ke ibu kota sebetulnya ada Mas, tapi
aku masih coba ingin bertahan. Gimana caranya untuk berjuang dari sini, bukan dari ibu kota, bukan dari pusat industri. Karena menurut aku dengan media saat ini seharusnya bisa gitu mas, bisa karena semua nggak harus berawal dari ibu kota gitu mas. Tuh sih mas kalau untuk hijrah ke ibu kota. Tapi kalau misalnya kemungkinan ada suatu hal penawaran yang mengharuskan aku untuk ke sana, mungkin aku akan ambil untuk experience dan lain-lain mungkin mas ya. Selama ya oke lah penawarannya gitu. Tuh. Kayak keinginanmu dewi tanpa ada penawaran lah. Kalau merawis aku pingin lah Enggak sih, berpetualang rono. enggak ada mas. Gak ada. Karena secara cuaca aku enggak menikmati. Karena aku beberapa kali main ke Jakarta juga mas ya. Jadi traffic ya. Jalan, Ya, kemacetan di jalan itu wis jancuk wis sumpek loh mas. Aku malah hari ini kenapa aku akhirnya banyak-banyak menepi, gak sering-sering di kota. Malah sampai macet ya mas. Jadi ruwono macet ini macet. Iku sing sumpek loh mas, sumpek. Oh mana di Jakarta, yang aku tahu mas, ketika aku di sana, kalau kita berharap kayak di televisi sing apa mas yo, Jakarta itu karena kota besar, mereka tertib, lampu merah berhenti, lalu waduh shit, gak seperti itu mas. Lampu merah itu di bel, aku sini lampu merah cah, ini si abang loh. Wah, kendeng sih gini tadi. kan ngising mungkin ada. Lah, kemungkinan Obat mobil. Jadi mereka nggak punya keberanian untuk kencing sembarangan. Gak punya keberanian untuk kencing sembarangan nih. Iya. Nah, iku menurut aku dengan hawa yang panas terus apa mas ya, udara yang kurang nyaman juga kayak aku nggak kepingin sih mas aku ke sana. Ke Jakarta enggak, tapi ke Bandung ada kemungkinan mas. Karena aku kemarin ke Bandung itu ngerasa kayak di Malang aja gitu. Cuma ya lebih padetan di Bandung. Ya, ya. Gue secara hawa dan yang lain-lain oke sih. Oke Bandung oke mas, kayak Bandung. Ingin Bandung. Kan nggak ada rencana tur mana lagi. Tur semoga ini ya ada sponsor-sponsor besar yang mau membiayai tur saya. Jadi mencoba lebih realistis ya mas, karena di album aku banyak ini ya isian-isian yang aku membutuhkan session player. Jadi aku nggak bisa kayak tur album pertama yang tur aku sendiri, berangkat sendiri. Jadi aku banyak butuh session player. Itu ya nggak mungkin juga aku ketika pakai modal sendiri gitu mas. Ya kalau ada sponsor yang oke, boleh lah. Aku juga akan bakal kasih penawaran yang oke juga buat sponsornya. Boleh itu. Rencana itu kalau untuk dekat-dekat ini masih belum ada sih mas. Kalau tur mandiri ya belum ada. Karena lebih fokus ke pengemasan nih. Aku pengen ngemas gimana karyaku lebih bisa luas didengarkan secara media, karena sekarang kan bisa apa ya, nggak perlu ke kotanya tapi secara media kita bisa menyebar itu. Lem, ono sing pengen mbok sampaikan nggak kayak apa pendengarmu? Mungkin kalau untuk pendengarku mungkin lebih ke ini. Jadi musik itu universal. Musik itu apa ya? Bisa berbicara dengan caranya sendiri, cara pembuatnya dan cara penikmatnya. Bahkan penikmat pun menurut aku punya caranya untuk menikmati. Jadi mungkin kalau buat pendengarku ya nikmatin. Nanti karena ada proses, kalian ada di poin-poin apa yang aku sampaikan. Dan jangan lupa share, like, and subscribe. Iku closing statement gue. Ya,
Closingmu kayak ngono. Cek arah-arah YouTube loh Mas, yo kan? Iya, iya, Arah iya. YouTube kan yo 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 Iya, yo. iya. Ah. Iya. Sekali lagi terima kasih buat si anjing gila dari selatan atas album barunya. Selamat, sukses selalu buat Makasih Mas kamu. Ipeng. Terima kasih. Makasih Ipeng. Ya. Tanamnya, Yon. Oh, tangan ya. Waduh. Kalau nggak tangan nih, gimana ini? Terima kasih ya. Thank you Mas Ipeng. Oke.